proses interaksi belajar di kampus itu baik mahasiswa maupun dosen itu harus memahami public speaking. Iya. Tapi karena tidak ada pembelajaran public speaking di sekolah, ya mungkin sekalipun di ilmu komunikasi misalnya di Fakultas Dakwah, ya saya nggak tahu apakah ada pelajaran khusus public speaking, saya nggak tahu. Tapi pada intinya di kampus itu saya belum menemukan satu kurikulum yang mata kuliahnya tentang public speaking, 3 SKS misalnya kan. Jadi itulah yang membuat kami berangkat dari situ mencoba menggagas sebuah lembaga yang bisa memberikan wadah kepada teman-teman dan siapa saja yang mau ikut belajar public speaking di lembaga kami CPS. Makanya pada tahun 2019 ya Kak Serdi, kami memberanikan diri atau memutuskan bahwa lahirlah Selebes Public Speaking. Waktu itu kami launching di kampus UIN Alauddin Makassar, yang kebanyakan juga yang ikut pada waktu itu mahasiswa kami dari UIN Alauddin Makassar dan juga Institut Prahikmah Indonesia. Begitu Kak Ica. Kalau bicara soal manajemennya nih Kak, ini bagaimana? Manajemen di Selebes Public Speaking ini seperti apa Kak? Apakah ada memang kepala sekolahnya juga Kak, guru-gurunya atau bagaimana itu Kak? Ya. Berbicara tentang manajemen, ya kami di Selebes Public Speaking yang disingkat dengan CPS, kami memang ada kurikulum tersendirinya, ada manajemennya. Waktu itu ketika saya mendirikan dengan Kak Suryadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, menjelang 3 tahun ini Kak Ica, saya berdua selalu mengatur manajemen ini di Warkop karena kami tidak punya kampus waktu itu, tidak punya sekretariat waktu itu. Jadi kami dari Warkop diskusi hal yang kecil saja, dan ini lahir banyak ide-ide termasuk manajemennya tadi. Ya, karena kami meyakini bahwa ya kita mulai tidak apa-apa dari yang kecil saja. Betul. Karena kami punya prinsip tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil, gitu Kak Ica. Nah, jadi manajemen kami itu selama proses penggagasan sama-sama Kak Seradi itu ya kita memulai manajemen hal yang kecil dari kurikulumnya, kemudian dari manajemen pembelajarannya seperti apa, berapa kali satu pekan. Kemudian alhamdulillah saat ini kita sudah membentuk sebuah kepengurusan, mulai daripada kepala sekolahnya, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada bidang-bidangnya termasuk bidang kurikulum Kak Ica gitu. Jadi tuh proses belajarnya tuh di sekretariat atau di mana Kak? Ya, proses belajarnya itu kami punya tempat di Goa, daerah Goa, tidak jauh dari kampus UIN, tepatnya di perumahan Bumi Sombo Opu. Jadi ada tempat kami di sana, sekretariat sekaligus kelas. Jadi kami di sana itu ukurannya kurang lebih 7x4 Kak Ica, menampung 20 peserta. Makanya kami membatasi ya Kak Ica dalam hal proses penerimaan anggota baru, kami membatasi. Jadi kami kemarin itu Kak Ica di angkatan kedua itu yang mendaftar itu lumayan banyak Kak Ica, tapi kami tidak terima semua karena tidak memuat fasilitas kami Kak Ica. Ya, mungkin Kak Seradi bisa menambahkan untuk lebih jelasnya juga. Ya, baik, terkait dengan manajemen kebersamaan yang kami angkat, dan kami tidak memiliki spesifikasi tertentu terkait secara profesional seperti apa yang harus kita jalankan. Tetapi di sini kita mengangkat kebersamaan. Misalnya memang ada kepala sekolahnya, ya, tetapi di sini kita bagi job. Bang Kak Takdir sebagai direktur utamanya, direktur eksekutifnya, saya sebagai CEO-nya. Kemudian disinilah kami mewadahi sekolahnya. Dan alhamdulillah di malam yang lalu itu kami sudah melantik pengurus atau mengukuhkan kepengurusan untuk lebih merapikan lagi dan secara profesional dikelola Selebes Public Speaking ini. Terus ini Kak, mengenai proses pembelajaran. Apa sebenarnya ini yang hal unik atau kelebihannya nih Selebes Public Speaking yang dimiliki? Kita beda dari yang lain. Apa ini hal uniknya Kak? Orang Indonesia cari yang unik-unik. Baik memang secara pribadi saya menggaransikan, atau kami dari Selebes menggaransikan, kami berbeda dengan sekolah public speaking lainnya ya. Apa yang membuatnya berbeda? Pertama, kita belajarnya itu di weekend saja. Kita belajarnya di weekend saja. Dan kita hanya membutuhkan waktu dalam 1 pekan itu cuma 3 jam. Dan di 3 jam itu kita upayakan secara berjenjang materi untuk bagaimana memunculkan satu siswa yang bisa tampil di medan apapun dia. Jadi kami tidak membatasi bahwa tatkala gabung di Selebes Public Speaking otomatis Anda jadi public speaker di depan forum. Tetapi
ketika ada yang mau behind the scan ya, mau bicara di depan layar atau tampil di belakang layar, kita pun apa istilahnya, kita pun mendesainnya supaya bisa lebih profesional di belakang layarnya. Makanya yang paling utama adalah ada pembelajaran karakter, ada pembelajaran akhlak. Jadi bukan sebatas teori bagaimana berbicara, tapi bagaimana berakhlakul karimah ketika mengeluarkan kata-kata. Dan uniknya juga Kak Ica, kami itu adalah sekolah public speaking yang, mohon maaf ya, saya mohon maaf para trainer-trainer yang ada di Sulawesi Selatan, saya mengatakan bahwa ini adalah tergolong terjangkau ya. Saya tidak mau katakan murah, tapi kami garansi ini tidak murahan. Dan konsep-konsep yang telah disampaikan oleh banyak senior-senior kami, alhamdulillah itu terimplementasi di Celebes Public Speaking. Ya. Jadi Anda mau jadi apa, Kak Ica pun misalnya mau lebih profesional lagi sebagai MC dan lain sebagainya, Celebes Public Speaking bisa menjadi salah satu wadahnya. Dan profesi apapun itu, karena kenapa, mental yang kami upayakan menjadi hal yang nomor satu untuk menjadikan diri kita sendiri dalam berbicara. Ya, tapi kan bicara mengenai pendidikan, kita ini membagi ilmu, kan tidak ada yang gratis. Tidak ada, apalagi yang namanya public speaking, suatu pekerjaan yang berat untuk mengajarkan orang-orang untuk berani bicara atau mungkin berani melakukan hal-hal public speaking. Berapa kira-kira ini Kak? Kalau kan yang saya bayangkan ini, bisa sampai jutaan. Apalagi yang saya dengar katanya ini setahun ya Kak? Setahun. Iya, 1 sampai 2 tahun Kak Ica. Ya, jadi begini Kak Ica. Iya, bagaimana itu Kak? Jadi kami ini berangkat dari keresahan teman-teman, adik-adik mahasiswa yang mungkin selama ini belum menyentuh wilayah public speaking. Saya kasih contoh Kak Ica, gini. Kalau, mohon maaf ya, saya sampaikan, kalau teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa itu, adik-adik kita misalnya, yang ingin belajar public speaking, kalau kita berikan tarif mahal misalnya kan, saya kira sulit untuk menjangkaunya. Apalagi kalau misalnya satu hari harus bayar 1 juta, atau misalnya, misalnya kita coaching kan, kita coaching. Jadi itu tadi kata Kak Seradi, kami berbeda dengan yang lain.